Lalu untuk membahas reshuffle kabinet yang telah dilakukan Presiden Prabowo pada Senin kemarin, kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Bung Jayadi Hanan. Selamat malam, Bung Jayadi. Malam, Muradi. Nanti juga akan bergabung melalui sambungan virtual menyusul ada politisi Partai Gerindra nanti akan bergabung menyusul Hendar Sammarantoko. Saya akan ke Bung Jayadi dulu. Bung Jayadi, kalau melihat sekarang ada dua posisi menteri yang belum dilantik ya. Yang satu masih ad interim, masih dijabat sementara oleh Menhan, Menko Polhukam, yang satu Menpora. Nah, kalau Anda punya analisis nggak soal maknanya kenapa ini tidak langsung diisi? Kalau biasanya kan pergantian menteri ini langsung diisi. Apakah ini menunjukkan bargaining politik antara partai-partai? Pertama, satu bisa jadi itu ya. Jadi Presiden perlu melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Karena dia kan terkait dengan apakah itu akan diisi oleh partai, apakah atau tidak ya. Itu satu. Yang kedua, itu juga menunjukkan bahwa memang diakui atau tidak, reshuffle kabinet ini adalah respon cepat Presiden Prabowo terhadap perkembangan situasi pasca demo besar pada Agustus awal September lalu kan. Jadi ada tiga yang paling tidak direspon oleh reshuffle ini. Satu, terkait dengan masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait ekonomi, yaitu Menteri Keuangan. Yang kedua, soal yang terkait dengan keamanan, ini politik Menko Polhukam. Ya. Dan yang ketiga, soal respon terhadap nama-nama yang negatif di mata publik. Ya, misalnya Budi Aris Setiaji, ya. Kemudian juga Abdul Qadir Karding, ya. Dulu dia bicara soal, sempat viral juga kan, soal kabur aja dulu itu ya. Kemudian belakangan walaupun ada menteri lain juga yang ikut viral ya. Soal main domino itu. Jadi tiga itu yang saya lihat ya. Nah, kembali ke soal misalnya Menko Polhukam. Memang sejak awal kita sudah bertanya-tanya kan, selama peristiwa yang cukup membuat kita prihatin kemarin itu dan demo besar itu, kemana sebetulnya Pak Budi Gunawan? Beliau tampak lebih banyak di belakang ya. Yang lebih banyak muncul memang Pak Safri kan. Tapi biasanya kalau soal-soal keamanan nasional dalam negeri seperti berhadapan dengan demo atau kerusuhan, biasanya yang mengambil leading sektornya biasanya Menko Polhukam ya. Tapi tidak gitu. Nah, jadi ada kabar sepertinya katanya sedang tidak baik kesehatannya begitu. Iya, tapi kan negara lebih genting ya. Iya, biasanya kan kalau tidak terlalu parah biasanya menteri-menteri akan mengutamakan itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kan posisi Menko Polhukam ini agak menarik kan. Dia bukan wakil partai, tapi dianggap dekat dengan petinggi partai kan, terutama dan itu menjadi menarik karena petinggi partai yang dimaksud adalah tadinya berada di tampaknya oposisi, sekarang antara oposisi dan tidak, disebut dengan penyeimbang gitu ya. Nah, apakah ada pertimbangan politik itu ketika Pak Prabowo mau mengganti? Itu berarti kan perlu dicari figur yang pertama, figur yang meskipun tidak dekat dengan PDIP katakanlah begitu, tapi bisa menjadi jembatan komunikasi langsung lewat itu kepada Pak Prabowo. Karena tampaknya tidak dalam waktu dekat PDI akan masuk tampaknya ya, karena sudah menyatakan di Bali kemarin sebagai partai penyeimbang. Nah, itu yang kedua, memang posisi Menko Polhukam adalah posisi yang sangat senior ya. Dan sebagaimana dicerminkan oleh Pak Budi Gunawan dari pengalamannya, usia, senioritas secara pekerjaan dibandingkan dengan yang lain, maka perlu dicari figur-figur yang senior untuk itu, dan itu kan tidak banyak. Nah, sebelum saya tanyakan siapa sosok spesifik yang sepertinya nanti bisa menjadi definitif seorang Menko Polhukam dan Menpora, saya ingin juga tanya atau minta pendapatnya soal 5 menteri yang kemarin juga di reshuffle. Nah, langkah ini artinya secara keseluruhan sudah tepat di tengah dinamika politik yang sepertinya agak memanas akhir-akhir ini? Itu respon awal yang cukup baik, tapi pertama harus ditunggu dulu bagaimana langkah-langkah mereka ke depan. Yang kedua, kan apakah ini hanya sampai sini, atau akan dilanjutkan lebih jauh oleh Pak Prabowo kan? Gitu. Itu yang menarik. Misalnya melanjutkan itu, misalnya Pak Prabowo merespon lebih jauh dengan cara merampingkan kabinet. Merampingkan kabinet itu mungkin bisa gradual sifatnya, karena kan tidak mudah, harus berhubungan dengan partai dan sebagainya. Saya kira misalnya kalau Pak Prabowo niat merampingkan kabinet, cara paling mudah, maksud cara lebih mudah adalah
misalnya mengurangi jumlah wakil menteri. Oke. Nah, cara mengurangi jumlah wakil menteri itu misalnya wakil menteri yang diangkat jadi menteri sekarang nggak usah diisi lagi misalnya. Oke. Misalnya. Oke. Dan sebagainya. Juga ada wakil menteri yang kemarin tertangkap ya. Bang Noel ya, itu juga gitu. Jadi kita akan lihat ke situ. Oke. Jadi tadi sudah ada respon terhadap situasi ekonomi, kebijakan ekonomi, respon terhadap situasi keamanan, dan respon terhadap kontroversi sejumlah nama pejabat negara. Jadi dari sisi kategori itu langkah awalnya udah cukup baik. Nah, soal apakah pilihannya tepat atau tidak, nah itu kan soal lain. Oke, itu soal lain. Tapi kategorinya sudah masuk tuh ya. Oke. Ya. Nah, misalnya ada masalah, misalnya orang mulai berdiskusi banyak soal Purbaya Yudi Sadewa kan mulai banyak berdiskusi itu, apalagi dengan pernyataan yang cukup menarik perhatian kemarin ya. Kita sudah bergabung juga Bung Hendarsam Marontoko dari Partai Gerindra. Selamat malam, Bung Hendarsam. Bung Hendarsam, bisa dengar suara? Oke, baik. Nah, ini kalau tadi saya tanya ke Bung Jayadi soal tepat atau tidaknya, saya langsung tanya ke rolling party-nya yang sudah sepertinya tahu suasana kebatinan di internal pemerintahan begitu, karena kemarin juga Pak Prabowo langsung mengumpulkan anggota-anggota DPR dari Partai Gerindra untuk mendiskusikan salah satunya saya yakin soal reshuffle ini. Nah, apakah dipanggilnya para politisi Partai Gerindra ke kediaman Pak Prabowo kemarin ini benar-benar memberikan arahan bahwa reshuffle yang dilakukan kedua kalinya saat ini benar-benar perlu dilakukan menurut Anda? Ya, sebenarnya itu adalah dua agenda yang berbeda, tapi mungkin dilakukan di satu hari. Bahwa agenda pertama itu memang mengenai masalah reshuffle di sore hari, kemudian agenda kedua bertemu dan mengumpulkan para anggota DPR RI. Nah, dalam sebagaimana kita ketahui, agenda pertama di sore hari tentang masalah reshuffle, yang kedua mengumpulkan anggota DPR terkait dengan masalah ya kurang lebih dinamika yang terjadi belakangan ini sehingga banyak timbul gejolak di masyarakat, terutama di lapangan juga, yang tuju ya objeknya kepada salah satunya kepada DPR, dan oleh karena itu kemudian Pak Sekjen kita, Mas Sugiono juga sudah menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut ya untuk diberikan pengarahan-pengarahan khusus supaya menjaga citra partai ya sesuai dengan sesuai dengan gambaran partai yang sebenarnya, citra partai tanpa harus pencitraan itu penting sekali buat kita ya, tetap genuine tapi juga harus tetap menjaga, jangan juga flexing kan seperti itu ya, menjaga tutur kata, adab dan lain sebagainya. Tentu hanya ini menjadi koreksi kita bersama bahwa teman-teman kita mungkin di partai lain mengalami objek yang disorot oleh masyarakat. Nah, tentunya ini koreksi kita bersama untuk ke depannya. Baik. Jadi itu dua hal yang berbeda menurut saya. Baik, Bung Hendarsam, tadi juga saya tanya ke Bung Jayadi bahwa saat ini masih ada dua menteri yang kosong, Menko Polkam dan Menpora. Nah, mengapa dikosongkan, tidak langsung saja dilantik atau diganti, dimunculkan sosok yang menggantikannya? Apakah ini juga salah satu jadi bargain partai-partai politik termasuk Partai Gerindra? Saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam Total bersama kami.